namanya tawaran-tawaran yang menggiurkan, ya, potongan harga apa. Nah, kamu harus sadar itu saya itu butuh atau hanya ingin saja. Kalau hanya ingin saja, enggak. Karena saya nggak butuh, ngapain diskon banyak-banyak. Tapi kalau sedang butuh, ada diskon, nah itu cerdas ya. Nah, jadi tidak samanya dengan kepintaran. Ya. Jadi kalau ya sekarang ya, wah alhamdulillah nih. Ya, model saya itu nggak pintar-pintar amat, enggak. Kalau salah intelektual gitu ya. Nah, banyak orang pintar yang, apalagi saya itu kalau sudah rumus-rumus, sudah aja fisika apa itu, aduh, matematik saya itu kurang ini ya. Nah, tapi ya soal hidup ya bukan itu lagi ya. Banyak orang yang pintar tapi ya hidupnya biasa-biasa saja. Nah, jadi terus kemudian kecerdasan finansial tidak sama dengan kecerdasan intelektual, gitu ya. Nah, kepintaran intelektual. Nah, biasanya kalau intelektual itu ya ada juga turunan gitu ya, ada turunan orang. Tapi kalau kaya mah nggak jadi turunan, ya. Ingat, kewirausahaan itu bukan turunan, tapi harus dipelajari. Dapat banyak bukti bahwa seseorang yang memiliki IQ lebih tinggi tidak selalu memiliki kekayaan yang lebih banyak. Ya, itu tergantung orang bagaimana memanage dirinya. Ya, nah, biasanya lagi kalau orang, ya maaf nih, kalau orang pintar yang ini ya lebih banyak ke pendidikan, ya apa namanya, ya penelitian segala macam gitu ya. Ya terus penelitian berapa sih biaya penelitian dapatnya? Ya pas-pasan saja. Ya. Kaya identik dengan kepemilikan dan penguasaan terhadap aset. Nah, kaya itu lebih banyaknya kepada aset. Berapa banyak aset yang kamu punyai? Nah, aset juga ada dua macam. Aset apa? Aset yang produktif dan aset yang konsumtif. Ingat ya. Kalau kamu punya rumah, wah mewah, punya sedan, Lamborghini, Ferrari, apa yang gitu. Itu bukan. Ya. Itu bukan produktif, itu malah konsumtif. Nah, tapi kalau kamu punya, saya punya ruko, punya kosan, ya, punya tempat yang disewakan, ya, apartemen, apa, nah itu nggak produktif. Nah, jadi bukan harus kelihatan wahnya, malah itu kalau yang konsumtif itu lebih banyak pengeluaran bukan pemasukan. Ya, berapa tuh pajak-pajak dari barang-barang mewah itu? Oke, nah, coba ada yang mau nanya nih, silakan ya. Pemahaman kaya dan intelektual. Jadi kalau kamu supaya jadi kaya itu ya gak usah pintar-pintar amat lah, ya lah. Ya. Silakan, ada yang mau nanya? Oh. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, ini sudah slide show, sudah? Halo, belum? Halo? Kemana? Oh, sorry. Oh ya, ini ya. Halo? Bisa lihat ya, ini? Bapak. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Oh, tadi belum? Tadi juga sudah. Sudah. Oke, ya ini. Nah, jadi coba silakan. Ada yang ini? Ada yang mau komentar? Nah, tahukah Anda, 59% orang Amerika pada usia 65 itu tahun miskin. Oh, saya nih tahu 65 tahun sekarang. Wah, mungkin sebentar lagi miskin. Gimana nih? Orang Indonesia 97% malah tuh. Pada usia 65 tahun miskin. Kenapa coba kira-kira? Kenapa?
65 itu, nah itu pensiun ini ya, pegawai negeri. Ya. Nah kalau pegawai swasta itu lebih mudah lagi ya, 50 berapaan gitu. ABRI, kalau tentara apalagi lebih ya mudah ya, 56 berapa gitu. Nah, kenapa mesti? Nah ini nih, mindset ya. Karena di masa produktif mereka tidak menabung untuk hari tua. Jadi gajinya habis untuk hidup saja. Ini 1% orang di dunia menguasai 50% dari semua uang yang beredar. Tuh ya. Nggak banyak orang yang bisa kaya, orang yang bisa menguasai itu ya. Coba lihat aja. Ada yang lulus SD saja, itu ya, orang-orang kaya itu. Ya. Karena bukan intelektualnya ya, tapi ini ya mindset, kemauannya itu. Mau. Apalagi kan kalau wirausaha itu ada bukan beraninya untuk untung, malah mindsetnya berani gagal, berani rugi kan gitu. Jadi harus berani mencoba. 5% orang di dunia menguasai 90% semua uang yang beredar. Coba tuh, hanya 55%. Di kita aja di Indonesia itu kan hanya berapa persen saja tuh yang uangnya banyak, yang asetnya banyak. Yang lainnya biasa-biasa saja. Nah, jadi di situ Anda, nah ini tadi harus menabung dari sekarang. Jadi disisihkan, jangan dihabis-habis saja. Ya, malah kalau orang yang mau begitu, sebelum dipakai apa-apa itu sisihkan dulu uang itu, ditabungkan. Nah, baru sisanya Pak. Jangan diambil pakai dulu, nabung mah nantilah gitu. Sisa-sisa nggak bisa, harus pentingkan dulu. Ya, nah itu kecerdasan finansial. Nah, apalagi ini redefinisi kekayaan. Apa kekayaan itu? Kaya tidak sama dengan jumlah harta benda yang dimiliki. Nah, sekali lagi itu ya. Kalau Anda hanya memiliki ya tadi rumah mewah, kendaraan yang mewah, wah segala yang mewah, tapi nggak laku, nggak produktif, itu ya cuma hanya konsumtif saja. Nah, jadi kalau punya benda itu mana lihat ini produktif atau konsumtif. Nah, selama ini Anda ya harus banyak memilih barang-barang yang produktif, bukan yang konsumtif. Kaya tidak sama dengan kemewahan. Ayo gitu. Ya, orang mewah itu belum tentu kaya, orang boros. Malah orang kaya mah ya lebih banyak dia hematnya. Nah, jangan nunggu kaya dulu nanti berhemat. Ya, kalau Anda dari sekarang berhemat, insya Allah nanti akan kaya. Gitu. Ya. Sama dengan ini, saya syukuran karena saya mendapat kebahagiaan. Bukan bersyukur karena mendapat kebahagiaan, tapi kalau bukan apa namanya? Ya itu dapat kebahagiaan. Tapi kalau selamanya Anda bersyukur, ya Anda akan mendapat kebahagiaan. Gitu. Ya, jadi ingat lagi, hemat pangkal kaya, rajin pangkal apa? Pandai, Pak. Pandai, ya. Hemat, tolonglah Anda dari sekarang ya. Saya dikasih duitnya banyak sama orang tua. Ya alhamdulillah, kalau gitu Anda bisa menyisihkan banyak. Gitu. Oh, gaji saya bisa makan di mana saja. Ya boleh makan di mana saja, tapi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kaya tidak berarti mendapat banyak warisan atau benda apalagi ya. Nih, maaf ya, kalau dapat warisan ya syukur. Ya, Anda sudah punya modal. Tapi dengar nih, kalau Anda mendapatkan sesuatu dengan gampang,
ya, dengan gampang diberi gitu ya. Nah, itu nanti hilangnya akan gampang. Jadi kalau Anda mendapatkan sesuatu dengan susah payah, wah, sampai berpuasa, sampai apa, wah, itu akan langgeng Anda miliki. Karena saya tahu apa namanya, mendapatkannya dengan susah payah. Jadi Anda merasa memilikinya. Makanya nih, hati-hati sekarang ya, banyak penawaran-penawaran yang apa tuh ya, binomo yang gitu tuh ya. Itu kan dengan investasi kan hasilnya sekian. Itu kayak judi saja itu kan. Kalau dapatnya gampang, ya itu bukan gampang lagi, sekarang malah hilang tuh kan. Sekian persen, no? Berapa persen itu dapat keuntungan. Nggak ada lah yang keuntungan gitu. Bank juga paling-paling keuntungannya berapa persen ya, antara 10 sampai 12% butuh bunganya itu. Nah, jadi Anda kalau investasi itu ya, nah, sekitar segituan ya Anda. Ya, kalau investasi dapat keuntungannya berapa persen, nah, 20 ya, jangan gede-gede. Di antara itu ya itu sangat wajar. Tapi kalau sudah puluhan persen, 65% gitu, dari mana bisa begitu? Nah, cuma sekali, dua kali pintar, bagus, ketiganya hilang tuh duit. Apalagi dipakai judi gitu ya. Ini judi gitu ya namanya itu ya, kalau pasang itu sama lagi naik, ambil lagi turun, ya terus saya itu judi. Usaha apa kayak gitu. Nah, jadi warisan, tolong nih nanti kalau Anda dapat itu, ya Anda harus beda. Ini harta, harus ingat. Ini yang memberikan orang tua. Orang tua dapat begitu, dapat susahnya. Jadi anak itu kan. Jangan cepat-cepat dijual. Ya. Kaya adalah seberapa lama aset Anda, baik tangible atau intangible. Apa tangible dan intangible tuh? Ya. Tangible itu yang bisa dilihat, ini bisa diraba gitu ya. Nah, memang ada yang bisa berupa fisik, ada yang tidak fisik gitu ya. Nah, ya, aset itu ya, ada sekarang Anda punya saham, ya nih, kalau saham Anda punya saham di perusahaan, punya apa ya, itu ya bagus karena itu benar dikelolanya. Bukan kayak sekarang apa kripton yang begitu ya. Itu tiap hari saya tuh banyak yang nawarin ya. Karena kalau dapatnya dengan gampang, nanti hilangnya gampang ya. Jadi apa yang kamu rasakan nih, yang kaya itu dapat memenuhi semua kebutuhan dan keinginan sesuai dengan gaya hidup Anda tuh. Jadi yang banyak itu aset ya, bukan duitnya. Kalau duit malah kalau disimpan di bank itu ya bukannya ini ya, malah dengan bunganya dipotongin ya. Jadi aset itu adalah apa ya, properti atau apa ya, kekayaan yang produktif. Sekali lagi, kalau mewah, berumah mewah itu bukan aset, malah mahal bayarnya. Nah, yang aset itu apa? Ya itu yang bisa menghasilkan. Ya, apa saja yang bisa menghasilkan. Anda bisa tahu ya, bisa disewakan, tempat hasil, tapi barangnya tetap punya kita. Nah ini, jadi apa nih? Mempunyai aset yang dapat memenuhi semua kebutuhan dan keinginan sesuai dengan gaya hidup Anda. Ya. Sekarang kalau belum punya ya gaya hidupnya ya ngitung, banyak ngitung ekonomis dulu. Kalau nanti sudah apa namanya, sudah banyak uang, ya boleh tingkatkan hidup gitu ya. Gitu. Ya.
Aduh, mental kaya. Nah, terus terang aja, saya ini hampir tiap minggu pergi keluar sama touring sama istri sama cucu-cucu saya. Ya. Kenapa itu? Ada orang pemborosan? Bukan pemborosan. Sesuai dengan penghasilan. Dan lagi pula saya merasa gitu ya, dulu saya lagi nggak punya uang. Mau pergi kemana aja susah. Nah sekarang, alhamdulillah sudah mau, udah ada, ya pergi pakailah. Gitu. Itu jangan udah punya uang tapi masih apa namanya kerek gitu ya, terus saya ini ngapain kapan, karena kan gitu, apa wirausaha itu ya bukan bekerja untuk uang tapi uang bekerja untuk kita gitu. Kitanya uangnya jalan, nah orangnya jalan-jalan gitu ya. Oke, silakan lagi mau komentar. Silakan. Nah ini mental kaya. Kamu sekali lagi cari aset yang produktif ya, bukan yang konsumtif. Oke, ada yang mau nanya? Nah, contohnya lagi nih. A memiliki kekayaan 1 miliar dan B memiliki kekayaan 100 juta. Mana yang kaya? Tuh kan kalau secara ini langsung yang punya 1 miliar dong. Nah, belum tentu. Bila A mengkonsumsi 20 juta per bulan dan B hanya mengkonsumsi 1 juta per bulan, maka A ini lebih miskin daripada B. Karena kekayaan A akan habis dalam 50 bulan dan kekayaan B baru habis selama 100 bulan. Tuh. Jadi kaya itu bagaimana kita punya itu untuk memenuhi kebutuhan. Kalau hanya kekayaannya habis, malah kalau ya kekayaannya yang tadi produktif akan tetap saja. Ya. Malah asetnya akan lebih naik dan apa kita hidupnya makannya mengkhususi dari hasilnya itu bukan dari modalnya gitu ya. Nah gitu ya. Kalau yang produktif, kalau yang konsumtif yang nggak produktif habis uang. Ya silakan. Ya silakan komentar dong. Rina menanya. Silakan. Boleh. Suaranya terdengar gak Pak? Suara jelas ya. Gimana? Kalau suara saya jelas ini? Halo? Jelas. Ya, kalau nggak jelas dikomentari ya. Oh, ya Pak, baik. Ya. Izin bertanya Pak, kan Silakan. terkadang kita tuh ada sebuah keinginan, ada sebuah kebutuhan ya Pak. Ya. Nah, terkadang kan untuk kita mengetahui apakah itu suatu kebutuhan dan apakah suatu keinginan itu kadang-kadang kita tuh kayak ambigu gitu Pak. Misalkan kayak kita tuh merasa keinginan kita itu adalah suatu kebutuhan kita gitu. Sehingga kita tuh membeli barang itu tanpa mengetahui finansial kita tuh cukup dalam hal itu atau tidak gitu Pak. Nah, jadi untuk meminimalisir adanya rasa ambigu antara keinginan dan kebutuhan itu bagaimana Pak? Agar finansial kita juga tertata rapi gitu. Ya bagus. Caranya begini saja. Karena ada yang menawar gitu. Kalau kita tidak beli, apakah kita akan mati? Gitu. Akan lapar? Akan susah? Nah, gitu ya. Sepertinya ya biasanya kalau ini ya ke baju gitu ya, nih makanan gitu yang sedang ini ya, baju. Nah kalau saya nggak beli itu apa saya nanti akan sakit gitu. Gitu. Kalau saya nggak makan itu, saya akan apa? Kan bisa kita bisa beli yang lain. Nah biasanya apa? Nah kebutuhan itu ya lebih banyak kepada yang kebutuhan primer. Ya tadi sandang, pangan, papan. Ya makanan, pakaian dan perumahan. Nah itu yang utama. Ya kalau Anda sekarang ini ya untuk ya pangan, papan, ya apa sandang dan pangan gitu ya. Pakaian, baju dan makanan gitu.
Nah, jadi kalau Anda ini, kalau sekarang, oh, ya ada penawaran-penawaran, kalau saya mulai itu, apa saya itu akan sakit, akan susah. Ya. Nah, kalau enggak, ini butuh enggak, nah, gitu ya. Nah itu, nah kalau makanan gitu, aduh, saya sedang lapar nih sekarang, ya, waktu makan, ya. Terus kan nyari, ada yang nawarin itu apa namanya? Oh ini nih ada produk baru, ada dengan diskon sekarang. Wah itu kan, malah nggak ada yang ditawar juga kita pun harus beli kan. Nah apalagi kalau ada yang produk baru, ada yang nawarin, jadi ada diskon. Nah itu kan luar biasa. Nah, jadi gitu ya. Kalau ada kebutuhan tuh, Anda harus bisa membedakan kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ya primer itu mungkin sekarang itu ya kalau Anda itu pendidikan itu sekarang adalah kebutuhan primer. Nah, ingat, pendidikan itu primer untuk Anda, ya. Karena ini modal utama, ya. Jadi kalau umpamanya, aduh, saya nggak bisa bayar ya kuliah atau apa, bagaimana nih nanti nggak bisa lanjut, ya bisa sampai pentingkan itu, sampai bolehlah jual apa yang kamu punya harta kamu apa yang bisa, kalau orang tua kebetulan nggak ada apa-apa, ya. Oke. Tadi ada ini deh. Ya. Nah itu ya. Jadi gitu. Jadi kalau kamu tidak dengan membeli itu ada gangguan itu ya, kebutuhan primer, nah itu kamu harus pikirkan. Kalau tidak, udah itu hanya keinginan saja. Dan biasanya kalau keinginan, nah itu Anda sekarang di sini itu harus bisa mengelola keinginan. Nah, keinginan semua juga mau. Oh, baju ada apa? Oh, ada tas apa? Oh, ada sepatu model apa? Kan gitu maunya mau. Oh, terus tiap hari ganti-ganti. Banyak keinginan, ya gitu ya. Membedakan antara keinginan dan kemauan. Orang dari sekarang sudah bisa membedakan begitu. Nah, insya Allah ke depannya. Sekarang, oh kenapa saya masih dikasih sama orang tua? Nah, itulah makanya. Ya, itu pertama datang dari sendiri dan kedua harus dididik gitu ya, terutama orang tua itu ya. Alhamdulillah saya dulu memang dari orang miskin dan bapak saya juga sangat tegas, tidak boleh jajan, tidak boleh ini. Saya tuh gak pernah dikasih uang, gak pernah punya uang kecil itu ya. Tapi ya rasanya biasa-biasa saja. Makanya ya kalau punya uang itu tak nabung gitu, bukan dibelikan. Kalau orang lain kan begitu dapat uang, oh terus jajan. Saya tuh disimpan di buku, ada buku cakap berhitung dulu ya, disimpan di jilidnya. Ya. Ya. Ada lagi yang lain? Ya. Cukup Rina, jelas? Jelas, Pak. Nah, ya jadi kayak kamu. Kalau saya tidak dapat ini, apakah saya terganggu? Nah, kalau terganggu ya dalam apa? Kalau tidak, ya udah ngapain? Makanya Anda bisa kebutuhan primer, sekunder, tersier. Oke. Nah, bagaimana strategi menjadi kaya? Nih, hukum Parkinson ya ini. Hukum ini dikembangkan oleh penulis Inggris ya. Yang berbunyi bahwa berapapun jumlah uang diperoleh seseorang, mereka cenderung lebih banyak menghabiskan daripada menabungnya. Dengan kata lain, makin besar penghasilan akan diikuti dengan semakin besar pengeluaran. Nah itu ya begitu. Nah, hukum benar ya, kalau orang punya duit banyak itu ya cenderung untuk lebih banyak membelanjakan yang menghabiskannya. Ya memang itu begitu. Nah, tapi bagaimana ini kalau orang yang mau kaya itu ya, nah ini Anda harus bisa menghindari hukum itu. Ya harusnya berapapun punya uang, kamu tuh sekarang gini nih, patokan saya ya.
kalau kamu yang namanya yang wajar itu ya, mulai kaya atau orang bisa kelihatan berhasil atau tidaknya itu di umur 40 tahunan. Saya ingat sekali ya, bapak saya malah yang muda. Lihat kan Anda di umur 40 tahun seperti apa. Umur 40 tahun itu saya sedang S3 tuh di Australia tuh, ya, alhamdulillah. Dan kebetulan lagi karena saya tuh orang kerja, jadi kerja ya, pagi-pagi kerja, sore kerja, istri saya kerja, anak saya juga ya, waktu ada di high school ikut kerja. Karena di sana itu, waduh kan gaji itu apa namanya di jam ya. Ya berapa dulu tuh saya aja dapat sampai $15 per jam. Di jam gitu. Kalau sehari kerja 4 jam aja ya, udah $60 sehari. Ya. Nah, dan kebetulan lagi ya ini tahun 98 itu kan Krismon tuh. Dolar itu waktu saya berangkat itu berapa harganya itu 1.200 seribuan gitu ya. Nah waktu pulang $1 Australia itu sampai 15.000 tuh $1 itu. Nah itulah. Nah, ini ya apa namanya? Ya gimana ada segitunya ya. Nah, ya tapi alhamdulillah saya bisa beli aset-aset yang apa namanya produktif lah ya. Coba aja nanti kalau Anda mampir ke rumah saya ya, rumah saya di Geger Kalong Tengah nomor 61, silakan ya, bisa berkunjung ke saya ya. Nah itu, jadi umur 40 tahunan Anda baru bisa melihat mana. Kalau umur 20 sekarang tuh banyak ya, si Doni Salmanan apa si Rizky itu kan umur berapa tuh udah kayak kan gitu juga dibelikannya barang-barang yang begitu ya. Barang-barang yang ingin disebutkan hebat gitu. Bukan hebat itu bukan begitu. Nah ini jadi Anda itu ya, pokoknya yang penting itu apa namanya ya tadi ya hemat pangkal kaya, rajin pangkal berhemat lah sejak kecil. Sekarang diberi sama orang tua cukup juga hemat gitu. Banyak nabung. Dengan habis saja ya. Nah, silakan nih, ini Parkinson gini. Ada yang mau komentar? Nah, ya begitu. Kalau orang itu diberi banyak uang, ya dididik, dimanja tuh, ya. Nih, hati-hati nih kalau Anda yang dimanja sama orang tuanya, segala kebutuhan Anda dipenuhi, nah hati-hati itu. Karena nanti biaya hidupnya pun Anda juga sudah tinggi. Dan belum tahu nanti kamu jadi apa. Kalau sudah biasa hidupnya kebutuhannya tinggi, energinya tinggi, ya nih kebutuhan tuh energinya tinggi. Nah nanti kalau kamu dapat pekerjaan yang kecil, nah itu bisa penyelewengan. Makanya supaya hidup tenang apa? Energinya direndahkan, kebutuhannya direndahkan. Makanya dalam kimia kan, yang reaktif itu yang apa? Nih senyawa-senyawa yang energinya tinggi, kayak stabil apa? Yang energinya rendah. Tuh. Hanya apa nih? Kestabilan hidup itu atau kebahagiaan itu apa? Yaitu kerendahan, kesederhanaan. Jadi kebutuhannya kecil saja. Dengan mewah-mewah. Kalau kehidupannya kecil itu nggak punya uang pun biasa. Saya mah apa ya puasa aja lah kan gitu tuh. Kalau orang yang biasa makannya enak nggak punya uang kan, bisa pinjam bisa nyuri kadang-kadang kalau nggak ada. Gitu. Oke, ya silakan. Ada komentar? Apa nih berikutnya? Bangkitkan kesadaran bahwa Anda bisa kaya. Nah ini, titik awal dari semua kekayaan adalah memiliki kesadaran bahwa Anda bisa jadi kaya. Nah itu ya, ini tolong juga ya.
Ada juga yang banyak yang mindset gitu ya, pola hidupnya. Ya terutama kalau saya dari daerah gitu ya, ya juga ada yang dengan mengajarkan dengan berpegang pada agama gitu ya. Wah, jangan kaya gitu ya, jangan ini ya, yang penting mah ibadah apa gitu. Nah justru tuh perhatikan, orang yang bisa zakat itu yang gimana? Orang miskin nggak bisa zakat. Orang miskin nggak bisa memberi bantuan ke orang lain. Ya, jadi orang kaya itu banyak sekali peluangnya. Makanya apa? Ya, harus kaya lah, gitu. Harus banyak memberi. Jadi tapi kayanya untuk apa? Kaya untuk ya untuk diri sendiri dan untuk bisa memberi bantuan ke orang lain. Nah, saya sudah ngomong dari awal, yang kaya itu apa? Yang banyak memberi. Karena pikirannya sudah kaya, inginnya memberi itu. Kalau yang miskin itu apa? Terus gitu yang merasa kurang terus, walaupun sudah punya apa-apa tapi kurang terus. Jadi pinginnya minta, pinginnya ngambil punya orang. Makanya koruptor yang gitu itu orang miskin. Ya. Jadi ada mindset dulu ya. Saya harus kaya. Nah, karena ada juga yang memang nggak boleh tidak boleh kaya gitu, nanti kalau kaya itu akan jadi sombong, akan jadi apa gitu. Jangan begitulah. Itu banyak yang mindsetnya tidak betul, hanya biasa saja. Enggak, kalau saya kamu harus kaya. Apa yang dilakukan untuk menjadi kaya adalah keputusan untuk mengubah pikiran, kemudian memiliki keyakinan bahwa Anda akan sukses mencapai tujuan kaya. Kaya itu apa? Sederhana lah. Yang kita punya itu, kebutuhan kita itu bisa bisa terpenuhi walaupun kita tidak kerja gitu. Kalau terpenuhi tetap kita harus kerja. Nah, orang kalau wirausaha itu bukan harus begitu. Kalau Anda penghasilannya karena Anda harus kerja gitu ya, ya itu mah pegawai namanya. Nah, kalau sudah wirausaha itu ya tadi, jadi bekerja uang, bukan kita bekerja untuk uang, tapi uang bekerja untuk kita. Ya itu tidak bisa sekaligus ini ya, bertahap ya. Ya, saya pun mencapainya kan lama gitu ya. Nah, tadi patokannya 40 tahun. Kalau umur 40 tahun kamu itu gimana? Nah, itulah masa depan kamu tuh ada di situ. Oke, ya, mindset Anda harus mau kaya, ya, harus bisa kaya. Nah, bagaimana mengontrol pikiran untuk menjadi kaya? Orang ingin menjadi kaya harus mengisi pikirannya tentang apa nih? Ya apa citra dan fungsi kekayaan. Kalau orang yang berpikiran bahwa kekayaan itu lebih banyak untuk membantu orang, gitu ya, untuk memberikan, ya istilahnya bantuan memberi. Gitu. Karena kita berpikir kalau kita nggak punya, bagaimana bisa beri? Tapi kalau bisa kan asya Allah mau diberi. Nah itu dulu. Jadi orang kaya itu, kekayaan itu apa? Bukan untuk diri sendiri, bukan bisa membantu orang, bisa mensejahterakan orang. Ya itu kan. Kalau saya sebagai dosen, itu saya kan kerja untuk sendiri saja. Nah, ketika saya sebagai ya itunya wirausahawan, kadang juga bisa mengerjakan beberapa orang. Ya ada bertugas di apartemen, ada yang bertugas di ruko, ya, ada yang di kosan, ada yang di apa tuh kan, sudah berapa orang yang bisa itu kan. Jadi citra fungsi kekayaannya itu bukan untuk kesombongan, apalagi bermewah-mewahan. Itu orang yang pamer gitu dah sebetulnya ya. Nih, orang kaya itu kalau yang asli itu tidak mau diketahui hartanya.
Coba aja sok lihat ya, orang-orang hartanya itu yang mana itu ya. Tapi kalau orang yang miskin yang tidak punya harta itu suka ngaku-ngaku punya orang. Gitu. Dan kalau orang kaya itu suka ngomongnya itu latar belakang yang kelam, yang serba susah, serba apa. Nah kalau orang miskin ngomongnya, dulu mah saya dimanja, dulu mah saya tuh SMP saya sudah bermotor-motoran, sudah pakai mobil, sudah. Kalau yang ngomongnya begitu, Padahal jawabnya sekedar biasa. Kalau bilang kerjaannya kita ada kebaik kuliah, kita bagus. Ya, gitu. Jadi itu ya biasanya orang itu sangat kontradiktif ya. Ya. Kalau orang yang berilmu itu ya, nih ilmu lebih banyak nunduk, bertunduk gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau orang yang tidak punya punya kelihatan soalnya. Itu sangat begitu ya. Kemudian kemampuan pengaruh kiat-kiat sukses, ya kemampuan pengaruh kiat ya itulah lihat ya banyak. Makanya saya suka senang sekali ya kalau membaca buku-buku yang yang menginspirasi gitu ya. Nah, Ciputra saya baca, terus ada baru Mario Teguh gitu ya. Nih. Itu aduh sangat inspiratif sekali ya. Nah, jadi itu baca orang, lihat orang sukses. Makanya nih kamu itu ya kalau bergaul tadi ya, ini kan coba deketi dengan orang-orang yang sukses itu. Bagaimana ya? Jadi kehidupan kamu itu adalah apa yang kamu dekati. Ya, kalau kamu dekat tukang copet ya jadi copet. Dekat tukang mabok jadi mabok. Kalau kamu dekat dengan pengusaha ya salah kamu juga. Kemudian meningkatkan produktivitas. Ya, nah ini jadi harus produktif, ya, bukan konsumtif. Selalu mencari solusi daripada masalah. Banyak orang itu yang hanya apa-apa itu masalah itu ya. Tapi ya kalau ini mah solusi ini bisa diselesaikan. Ya. Kalau saya seperti ini, Anda kalau Anda mau lurus gitu, tiba-tiba ada halangan gitu ya. Nah kalau orang yang ini makan masalah ini enggak. Kalau orang yang solusi ya belok saja ke sana. Tidak usah harus maksa-maksa ini atau loncat ke atas. Itu kan banyak, belok ke kiri, belok ke kanan. Tapi kalau orang yang berpikiran pendek mah ya kalau saya mau ke sini, ya jelas nggak bisa dihalangi. Gimana ya? Belok dong, ganti arah. Nah, dengan pikiran tersebut, Anda akan memiliki keberanian, semangat, dan motivasi untuk berprestasi menjadi kaya. Sekali lagi, kaya itu bukan kaya harta saja ya. Kaya ilmu, terutama sekarang. Anda ini sekarang, kalau kamu umur 20 tahunan itu sudah kaya harta, itu bahaya. Sekarang kamu harus kaya dengan ilmu. Silakan, ada yang komentar. Silakan. Ayo, mana nih? Mana lakinya? Izin bertanya. Yo, silakan. Siapa? Bagas, Pak. Bagas. Gimana Bagas? Ya. Ya, Pak, izin bertanya. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwa agar kita menjadi kaya, salah satu kiat-kiatnya kita harus tahu mana kebutuhan dan kita juga harus bisa memanage pengeluaran. Ya. Nah, pertanyaan saya Pak, gimana kalau misalnya kita udah tahu nih Pak kebutuhan kita tuh apa dan kita bisa memanage, tetapi ketika kita melihat orang-orang yang tadi Bapak sebut itu dalam tanda kutip pamer ya Pak, kita itu jadi juga ingin membeli barang-barang yang konsumtif gitu Pak. Nah, cara mengontrol pikiran seperti itu kayak gimana ya Pak? Saya salah satu tanya, ini tuh kita itu butuh atau enggak? Butuh atau hanya mau saja, ingin saja. Ya
jelaskan ini, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, kalau butuh umumnya ya, tapi kan butuh kan kalau kendaraan ya itu bukan harus mobil ya, motor dulu, sepeda dulu apa gitu. Kan ada yang lebih, kan sama saja dah nyampainya mah. Nah, gitu ya. Nah, orang biasanya ya gitu ya. Kalau memang sudah merasa lebih ya, contoh saya aja dulu ya, saya punya kendaraan waktu itu tahun 90-an itu hanya apa namanya Kijang Grab. Kalau saya sudah nyaman nggak apa itu ya, ya anak istri atau Pak masa gini. Nah terus gitu ya, kebetulan istri saya tuh dapat uang gitu ya, anak gede. Dia meminta ke saya itu, oh, udah beliin ini, ada mama punya uang, beli mobil yang baru. Coba apa dikasih? Saya mah bukan beli yang baru. Mobil, oke lah dia maunya mobil baru. Saya makan kredit aja, ngambil kredit, ya. Dan yang uang yang utuh itu, ya, saya buatkan untuk kosan, beli apartemen, beli tuh itu mindset gitu ya, deh. Nah jadi tolong gitu ya. Nah, ya, itulah emang ya ada kalau kita sudah berkeluarga beda ya. Kalau saya sih nyaman aja dengan mobil kijang gitu ya, kijang lama tuh. Nah, tapi ada orang gitu. Nah sekarang gini lagi ya nih. Kalau orang ya nih itu tidak bisa berdiri sendiri, mengandalkan kepada yang lain. Contohnya apa? Dia memamerkan kekayaan dengan mobil yang bagus, dengan baju yang mewah. Itu tuh sebetulnya dia itu bukan orang yang bisa berdiri sendiri. Karena dia senantiasa menyandarkannya kepada kekayaan. Kalau orang yang sudah berdiri sendiri mah, mau hidup apa adanya juga, nggak peduli omongan orang mau apa. Karena sudah kayak sepeda tuh ya. Sepeda itu kenapa ada standar? Karena sepeda itu apa? Ya karena tidak bisa diri sendiri. Kalau mobil mah bisa sendiri ya. Nah, motor itu kan harus ada standar tuh. Karena dua enggak itu kakinya gitu ya. Nah, maka ada standar gitu. Nah, kalau orang yang menstandarkan dirinya pada kemewahan tadi, ingin kesebut sama orang lain, jadi berstandar pada bagaimana orang lain. Nah itu tuh ya kayak sepeda lah, jatuh aja. Tapi kalau sudah bisa berdiri sendiri, mah apa dulu. Mau pakaian apa, mau apa ya silahkan. Yang penting saya adalah saya sendiri. Kan gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau saya begitu sekarang kan dikomentari sama istri, sama anak ya. Kadang-kadang cucu juga, oke betul bajunya kayak gitu ya. Oh iyalah, oke lah ganti bajunya apa gitu. Kita kan mau kemana ganti, nah oke ya. Nah gitu aja. Nah gitulah. Nah jadi kalau nih gitu ya, sekali lagi, kalau orang yang tidak bisa bersendiri menstandarkan pada sesuatu kemewahan terutama gitu ya. Nah, makanya itu sebetulnya kan pekerjaan tuh yang orang yang bermewah si apa Tony Salaman itu ya di kiri situ ya, karena dia sebetulnya kerjaannya untuk mempengaruhi orang tuh. Lihatnya kayak bener duit diawur-awur gitu ya dengan gampang. Itu mah memang pekerjaan influencer itu untuk mempengaruhi orang, jadi orang nggak. Nah yang bodoh mah yang belenggu tuh orang yang ketipu dengan yang begituan. Masa duit sampai itu kayak apa aja. Memang dia mah dibayar. Nah gitu ya. Nah supaya kita bisa berdiri sepeda gimana supaya sepeda supaya bisa berdiri tanpa standar harus bagaimana? Ya harus digimanain? Harus ya? Maju Pak, digoes. Harus maju. Betul, digoes, maju so. Maju mah. Nah, Anda juga begitu. Jadi kalau Anda bisa supaya tidak kepada orang lain, maju, pikirannya maju dong. Gitu ya. Itulah kalau orang sudah bersandar pada gimana? Ya, itu tuh orang yang nggak punya kemampuan.
bukan orang lain, tapi kalau gini, kalau melihat kemajuan orang lain gitu ya, orang lain mah dia bisa hidupnya begitu, bisa begini-gini. Gimana caranya? Kita belajar. Itu yang bagus. Bukan nurut-nurut orang lain. Kalau kita mah kita sendiri sesuai kemampuan. Makanya tadi saya katakan, apa kebahagiaan itu? Kesederhanaan. Jadi energi yang dibutuhkannya sekecilnya mungkin gitu. Punya duit banyak, simpan saja. Itu karena orang itu sudah bisa berdiri sendiri. Asal baik gitu ya, satu. Jadi apa? Sederhana, kebahagiaan itu apa? Kesederhanaan. Apa sukses itu? Apa sukses? Coba apa? Sukses apa? Halo. Bagas? Sukses apa, Bagas? Selalu merasa cukup, Pak. Merasa cukup. Ya, oke. Apa lagi? Apa lagi coba? Ayo, siapa yang lain? Zahra. Apa sukses itu? Yang dapat mencapai tujuan. Mencapai tujuan, Pak. Ya, satu kata. Tapi mencapai tujuan dibui mencapai tujuan kecelakaan atau apa gitu ya, bukan ya, sorry lah ya. Satu kata apa? Tadi bahagia itu apa? Sederhana, satu kata. Sukses itu apa? Satu kata. Apa kira-kira? Coba. Satu kata, baik saja. Ya, tadi mencapai tujuan, ke kebaikan. Itu boleh. Tadi cukup ya. Cukup atau merasakan cukup ya. Cukup baik gitulah, tapi mencapai kecukupan untuk yang baik-baik saja. Dan ini ada kayak hitungan matematik ya, negatif positif kan. Kalau negatif kali positif apa? Negatif kali positif kan negatif ya. Jadi gini, berani itu apa? Positif kan? Ya. Kalau kamu penakut apa? Negatif kan? Nah, tapi kalau kamu mengatakan berani mencuri, berani apa? Tadi positif. Kalau mencuri apa? Negatif. Jadi positif paling negatif? Negatif. Gitu. Ya. Takut apa? Positif, negatif, takut? Negatif. Takut korupsi? Negatif. Jadi takut negatif atau takut negatif. Kali negatif jadi Positif. Gitu. Jadi mindset positif itu harus gitu. Takut kepada kejelekan, berani kepada kebenaran. Gitu. Ya. Gitu. Ya. Satu kali itu kata sukses itu baik sudah. Kalau kamu sudah melaksanakan dengan kebaikannya, tapi saya tidak mencapai umumnya kaya, Pak. Tidak punya uang. Kamu rasakan berapapun juga ini, kalau kamu merasa cukup sudah. Ya kau turuni dong kebutuhan itunya. Kalau Anda tahu saya tuh nikah saja belum punya rumah, nyewa, punya anak satu juga masih nyewa di tanah tuh melamar. Terus ya gitu ya. Nah itu ya, tapi rasanya jangan dulu saya kalau saya ngomong kesengsaraan saya di waktu kecil, tapi karena diajarkannya itu ya syukuran aja, rasanya nggak ngerasa kurang ya waktu itu. Saya betul-betul biasa. Tapi kalau sekarang ya gitu, saya ingat mau jajan gitu. Kalau anak saya begitu,
Saya sampai gini nih, ada di kampung saya itu ada bakso gitu ya, bakso itu. Sampai sekarang saya nggak pernah beli jajan itu. Aduh, rasanya tinggi sekali tapi. Aduh. Tapi kalau sekarang anak saya begitu atau gitu, aduh rasanya sedih sekali gitu. Tapi kalau saya mah dulu asalnya biasa-biasa saja. Nah itulah ya, oke. Jadi ini pikiran ya. Jadi mindset positif, mindset negatif itu kayak gitu ya. Itu matematik ya. Ada yang berani dan ada yang takut. Tapi berani untuk apa? Kalau berani untuk kebaikan, bagus. Tapi berani untuk kejelekan, salah. Gagal ya. Nah, jadi sukses itu apa? Baik saja sudah. Dan masalahnya tadi, masalah kaya uang itu sangat sangat relatif. Bukan harus kekayaan segitu, bukan. Pokoknya cukup untuk kebutuhan hidup, titik tuh. Nah makanya kalau sedikit ya kebutuhannya dikurangi dong. Kalau ada punya rezeki banyak ya boleh nambah jadi apa asal jangan sampai terjadi kekurangan gitu. Makanya di situ ada finansial itu. Oke. Mbak, ada yang nanya nih. Silakan. Nah, dari sini apa keberanian, semangat dan motivasi untuk berprestasi menjadi kaya. Ini dah ada, makanya ada saya mungkin sementara ini motivasi ya. Jadi anak itulah saya dari kampung miskin, tapi karena ya orang tua kamu harus bisa, ayo gitu, coba keluar dari rumah sini gitu. Rasanya dulu rasanya orang tua saya itu meninggal sayang sama saya ya, nggak ada lagi yang bisa memajukan kamu kalau hanya bukan dengan ilmu dan harta mah kita memang nggak punya, dan banyak orang yang sudah banyak hartanya tapi hidupnya kan begitu-begitu saja. Di kampung itu kan banyak orang yang punya harta banyak itu malah capek kan, karena hartanya itu menunggangi kita. Kalau ilmu banyak ilmu makan ya usah capek apa ya istilah muda saya sekarang yang ini ngurus orang tertentu, yang ngurus ini tertentu, nggak harus semuanya saya kerjakan. Nah itu kan ladang amal malah kalau orang sepengusaha punya usahanya skala dikerjakan oleh sendiri, itu bukan pengusaha namanya, pegawai sendiri ya. Kalau kamu punya usaha toko apa gitu, kamu yang buka, kamu yang tunggu, kamu yang ngeladangin, nah itu bukan pengusaha. Nah, oke. Nah, apa nih menghindari berpikir miskin? Apa yang diperhatikan orang menjadi miskin ini apa nih? Orang berpikir itu sebenarnya yang negatif saja nih. Kesengsaraan, kekurangan, kelangkaan, ketidakmampuan, kebodohan, keterbatasan. Nah, jadi kamu itu harus berpikir kaya. Saya menjadi kaya, kekurangan saya harus berlebih supaya saya bisa sitko, bisa apa? Perbanyak, harus mampu harus benar, belajar terus gitu. Coba terus. Halo Pak. Halo Pak. Ya bentar. Kandin. Itu tuh, iya silakan. Apa Pak? Beri kantor. Oke, ya. Jadi gini, gitu ya. Maaf ya, besok ada yang pegawai. Ada mau pertanyaan? Hindari berpikir miskin. Anda harus berpikir kaya. Sekali lagi kaya itu bukan harus harta saja. Ya, kaya ilmu, kaya memberi, kaya membantu, kaya menolong. Itu dulu sekarang.
Harta itu nanti akan mengikuti kamu. Ya, karena sekali lagi kaya itu ada mindsetnya, itu ada kulaknya ya, tahu kulak ya. Nah, ini kulak miskin, kulak kaya, karena itu ya. Kalau nanti ini banyak, kalau kamu tidak punya mindset kaya, diberi ke apapun juga habis-habis saja. Nah, tapi kalau kamu punya mindset tadi ya, kalau miskin ya, nah, kalau diberi apapun juga hilang. Kalau kamu kaya, diberi berapapun juga akan jadi, akan kumpul ya. Makanya itu salah satunya menabung. Itu ya, menabung, sisihkan. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Nah, kalau berpikir miskin sehingga berpikir menjadi negatif. Nah, itu ya tadi ya. Pokoknya kata-kata tuh ada yang positif, ada yang negatif ya. Susah, takut, iri, dengki itu ya nih, terutama ini nih ya. Nih, dengki. Ya. Banyak tuh orang-orang itu ya yang SMS tuh. Tuh SMS apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang lain senang. Tuh. Ya. Banyak yang begitu. Nah, harusnya senang melihat orang lain senang, susah melihat orang yang susah. Tuh, ini. Nah, kalau sudah ada hati seperti begitu saja, aduh itu tolong dibersihkan. Dengki, ya, cemas, ragu, curiga orang lain. Wah, itu capek itu. Ya. Kesehatan itu dari pikiran pertama itu, ya. Nah, ya. Pikiran positif mah semuanya positif. Kalau pikiran negatif semuanya negatif. Silakan. Nah, saya harap tidak ada yang punya pikiran-pikiran begini ya. Silakan. Rina menanya. Halo. Belum ada, Pak. Belum. Oke. Siapa yang lain? Ya. Nah, ini mindset. Ya. Nah, sukses finansial apa? Orang menjadi kaya sebab memutuskan menjadi kaya. Jadi sekarang anak punya komitmen nih, ya. Karena orang itu hidup dengan komitmen. Kan banyak orang yang berpikiran, kamu mau jadi apa? Saya mau mengalir aja seperti air. Bagus nggak? Nah, tanya nih, mengalir seperti air saja. Bagus? Tolong jawab. Kurang, Pak. Kenapa? Karena mengalir ke bawah, Dok. Ke bawah, terus? Harusnya ke atas, Pak. Mengalir ke atas. Nah, kalau yang ikut ke bawah itu apa? Coba kalau air ikut ke bawah apa? Apa, Rani? Terjun, Pak. Terjun, ya. Ya kalau ada ikannya ikut ke bawah apa? Ikan apa? Ya ikut ngalir ke bawah itu ikan apa itu? Ikan yang mati, Pak. Nah, ikan mati. Kalau ikan hidup? Melawan arus air. Melawan arus tuh, Rani ya, loncat ke atas, yang hidup. Ya, jadi kamu harus gimana hidup itu? Bagus nggak kalau mengalir aja seperti air? Bagus nggak? Tidak, Pak. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan apa? Ikan mati. Sama dengan ikan mati. Kamu harus ikan hidup melawan arus gitu, ya. Nah, dengan apa? Orang ada ke sana, jadi sana ikutan. Tapi sekali lagi, sukses itu apa tadi? Apa sukses itu? Satu kata, sukses itu apa? Baik. Melawan arus tapi yang baik.
Dengan melawan arus orang baik-baik, kamu jelek, jahat, nggak boleh. Baik. Nah, gitu ya. Nah, itu kalau air yang air mengalirnya kemana, kalau air itu seperti apa? Nah, ilmu dan harta itu seperti air. Ngalirnya kemana? Air? Ke tempat yang lebih rendah. Nah, jadi kalau di manusia apa? Apa? Berbagi ke yang kurang mampu. Apa? Berbagi ke yang kurang mampu. Bukan, rendahnya itu rendah apanya? Rendah hati. Manusia apanya? Apa? Hati. Rendah hatinya. Tuh. Apa yang rendah hati itu? Ya. Orang yang rendah hati senantiasa kalau ketemu juga ya itu. Apa yang bisa saya bantu? Oh, kamu hebat sekali ya. Oh, saya ingin belajar dari Anda. Ya. Ya. Wah, apa selalu memuji, kita merendahkan itu, memuji ke orang. Jangan pakai yang itu saya juga bisa dong, yang gitu. Ya kenapa nggak kamu? Ya nanti ya, gitu kan. Ya. Rendah hati, salah jasa, bicaranya maaf, ya maaf, selalu terima kasih, tuh. Maaf dan terima kasih selalu. Sudah dimarahin juga kalau orang rendah hati, ya. Terima kasih ya, saya sudah diingatkan. Kan gitu. Nah itu akan senantiasa. Nah ingat dulu ya, saya waktu kerja nih ya, saya kan jadi detailer, jadi salesman ya. Tahu detailer? Saya dari farmasi dulu itu, apa namanya, yang salesman obat dan promosi obat ke dokter-dokter itu ya. Nah itu saya di kantor itu ya, apa namanya, ya kerasa sering ngebantu gitu dulu mengetikkan itu, ngetikin apa tuh, faktur gitu ya, diketik gitu. Itu kalau orang belum beberes gitu saya bantuin. Itu sampai kalau ada order itu dari kantor masuk kantor itu diberikan semuanya ke saya, ya. Itu, ya. Terus kalau saya ke apotek apa gitu, apa namanya, ada obat, saya ini perlu yang sito harus segera. Saya kata boleh, saya nanti akan kirimkan. Oh kamu besar, cok lihat. Wah, saya pulang ke kantor ketikin, anterin, tuh jadi. Wah ini nih, orang ini nih bisa dipercaya tuh kalau ada sito, kalau apotek tuh ya, sito itu cepat gitu, segera itu ya. Nah, itu karena orang mau nolong, mau bantu, mau apa, mau sok ya kan akhirnya tuh kumpul di situ ya, alhamdulillah tuh. Dapat bonus, dapat apa gitu ya. Nah itulah. Jadi rendahkan hati itu kamu tuh serendah-rendahnya sampai orang itu tidak ada bisa menghina kamu lagi. Oke. Jadi orang menjadi kaya karena yakin mampu menjadi kaya. Nah, kamu harus positif. Yes, we are the best. Tuh, gitu kan? Nih. Itu slogan benar itu. We are the best. Orang yang the best itu bisa segalanya. Terbaik, bisa dicapai apapun. Orang kaya karena bertindak untuk melesaikannya, keyakinan menjadi kenyataan. Nah, itu kalau sudah ditaruh dalam otak kamu, dalam pikiran kamu, saya segini ya, mulai. Ya, saya katakan, kamu berpikir setinggi mungkin, tujuan sebesar mungkin. Mulai dari yang berpikir yang besar, mulai dari yang, halo? Mulai dari yang, ini pada kemarahan ini tuh. Halo. Ada enggak nih? Saya nggak ngomong sendiri nih. Halo? Ada Bapak. Nah, jawab dong. Itu kan kamu berpikir apa tujuan yang sebesar-besarnya, mulai dari Hal yang paling kecil. Dan kapan? Sekarang. Do it now. Gitu. Ya.
Banyak orang yang miskin itu karena otaknya itu miskin itu otak. Dan kalau ya dengar nih sekali lagi ini di mindset ya, kalau mindsetnya positif itu miskin itu nggak punya apa-apa itu bukan jadi halangan. Ya menurut saya ya, maaf balik lagi ke saya ya, dulu saya waktu kecil memang tidak pernah apa-apa, tapi karena ini tapi saya tidak merasa miskin gitu ya. Ya biasa-biasa saja, nggak jajan, lihat orang jajan, ya dia punya uang gitu ya. Nah, tapi saya sekali waktu harus bisa gitu ya, begitu, harus bisa begitu, harus bisa jajan, harus bisa. Dulu ayo orang beli sepeda harus bisa beli sepeda, terus bisa beli motor, gitu ya toh. Nah, jadi orang itu ditentukan oleh mindset sendiri. Jadi kalau kamu berpikir positif, ada kekurangan apa ya, baik kekurangan dalam harta, kalau kurang dari harta, ya alhamdulillah segini juga masih bisa makan. Tuh orang gitu. Alhamdulillah segini juga saya masih sehat gitu. Tuh. Makanya itu ya tadi apa adanya ya. Hidup itu apa adanya, bukan apa adanya, bukan ada apanya. Susah gitu. Mengapa orang yang kaya makin kaya, uang mencintai orang kaya dan meninggalkan orang miskin. Nah uang itu begitu ya, tuh uang itu lihat nih. Kalau ke orang kaya mah suka senang dia lama-lama di dia ya. Kalau ke orang miskin mah cepat pergi dia. Ya, uang itu begitu, uang juga. Cepat hilang kalau di orang miskin. Oke. Berinvestasilah dan raih kekayaan. Nah, ini dalam buku Manusia Terkaya di Babylon, George Clason mengatakan aturan agama untuk menjadi kaya adalah himpun 10% dari penghasilan Anda, kemudian investasikan. Nah ini ya nih, nabung, investasi. Nah, kalau dulu mah nabung ya, nah, saya punya di buku tadi ya, atau saya punya celengan gitu ya. Tuh. Minimal 10% harus bisa menyisihkan dari penghasilan yang ada. Berapapun, sisihkan 10%. Nah kalau ngurus cukup mah ya relatif itu. Ada orang yang dengan 1 juta sehari juga masih belum cukup. Ada orang yang 20 dengan 20.000 satu hari cukup. Kan gitu, relatif. Makanya kalau kita penghasilan ya kecil, ya kecilkan juga pengeluarannya. Makanya ada sisa. 10% dari penghasilan Anda. Berinvestasilah dengan hati-hati dan teliti. Betul ya, jangan Anda tergiur dengan penghasilan yang gampang. Usaha itu nggak ada yang gampang kalau nggak dilakukan ya. Jangan mencoba ingin cepat kaya. Tuh, nih, benar ini. Kalau Anda cepat kaya akan cepat juga jadi miskin. Ya, kalau Anda bertahap terus tuh. Jalan nanjak gitu. Ada ini juga paling jatuh sedikit, naik lagi. Berkonsentrasi menjadi kaya secara pelan-pelan tapi pasti. Ya. Nggak ada yang bisa diraih dengan cepat, dengan singkat. Nggak ada proses gitu. Ya. Makanya nih sekali lagi ini kepala 4 nih, 40 tahun ini faktor Anda itu ya. Yes or not gitu ya. Nah, kalau tidak persiapan dari sekarang, jangan-jangan nanti 40 belum tercapai gitu. Apa nih tentang uang? Dengan senang hati dan dalam jumlah yang semakin besar, uang akan mendatangi siapapun yang mau menyisihkan. Tidak kurang dari 1/10 penghasilannya. Jadi orang itu akan suka kepada orang yang sering menyisihkan, tuh ya. 1/10-nya, 10%.
untuk menciptakan harta benda bagi masa depan maupun keluarganya. Itu. Coba kalau sudah dimulai nanti, ya, jadi itu sudah merasa kewajiban kita Anda itu. Sisihkan dulu, saya mah nanti hidupnya dari sisanya dulu. Jangan sudah habis baru mikir itu. Karena hidup itu sangat fleksibel. Mau kaya seberapapun juga, gampang. Ya, apalagi kalau menghabiskan mah gampang, tapi kalau dikurangi berapapun juga, kalau Anda sudah ada keinginan, kemauan, ya bisa juga. Dengan rajin dan gembira, uang bekerja bagi pemiliknya yang bijaksana, yang menemukan bagi uang itu pekerjaan yang menguntungkan, sehingga ia beranak pinak seperti kawanan ternak di padang. Nah, itulah. Jadi kalau ya banyak uang itu, ya uang itu akan mendekati kepada orang yang menghargai uang. Itu aja. Menghargai uang itu gimana? Ya tidak dibelikan ke sembarangan, tidak dibelikan kepada yang tidak produktif, tidak dibelikan kepada yang tidak butuh. Simpan dengan baik itu. Nah itu uang akan senang kalau lihat orang yang begitu, ya. Begitu ceritanya, ya. Jadi mindsetnya itu. Kalau mindsetnya boros, ya uangnya juga cepat pergi. Tapi kalau mindsetnya jadi ekonomis, ya, nah itu uang itu akan senang tinggal dengan dia, ya. Kayak makhluk hidup saja uang. Uang aman dalam lingkungan pemiliknya yang bijak, yang menginvestasikannya berdasarkan nasihat orang-orang yang terbukti ahli dalam pengelolaannya. Ya itu, ya tolong. Jadi Anda dekati orang-orang yang sukses, ya, dalam mengelola keuangan, bukan dengan influencer yang mempengaruhi sesaat saja. Nggak benar itu, ya. Nggak bisa harta itu didapat dengan sekejap. Harus ada usaha, ada pengorbanan. Uang akan lari dari orang yang menginvestasikannya dalam usaha atau tujuan yang tidak diketahui dengan baik atau tidak dianjurkan oleh orang-orang ahli dalam pengolahannya. Itu, ya, sekarang kalau Anda lihat ada tawaran-tawaran apa gitu, ya kalau yang nggak benar sudah hindari. Nah, bagaimana Pak tahunya benar enggaknya? Ya tanya sama orang kalau nggak tahu. Saya nggak segan-segan kalau umumnya, ya saya ada nama sama anak gitu, ya. Ini kalau investasi itu gimana nih? Oh Pak, itu mah kurang bagus. Oh itu mah Pak bisa, ini ada teman saya yang gini-gini teman. Gitu. Jadi berkomunikasi. Kita lihat di Google apa itu, ya nih itu apa. Gitu. Uang akan lari dari orang-orang yang memaksakannya untuk memberi penghasilan yang mustahil, enggak tuh, atau yang mengikuti bujukan mulut manis para penipu maupun pemimpi di siang bolong, atau tidak berpengalaman dan muluk-muluk dalam berinvestasi. Nah itu, ya nih, ini tuh, makanya nih kalau Anda ada nawarin yang muluk-muluk, sampai berapa puluh %, penghasilnya gini-gini, wah itu lari itu uang. Oke, barangkali ada lagi nggak? Uang bekerja untuk Anda. Bila Anda bekerja untuk uang, maka Anda tidak mudah untuk menjadi kaya. Tuh. Bila uang yang bekerja untuk Anda, maka Anda akan lebih mudah menjadi kaya. Nah, itu ya, ini apa nih? Apa artinya bekerja untuk uang itu apa? Apa artinya bekerja untuk uang? Dan apa uang bekerja untuk Anda? Apa artinya tuh? Apa? Mana nih? Rani, mana Rani? Halo? Apa artinya uang bekerja? Bekerja untuk uang apa?
Hei, halo, pada kemana nih? Halo, Ada, Pak. ya, Risma, gimana? Bapak. Gimana? Apa artinya bekerja untuk uang dan uang bekerja untuk kita? Apa artinya? Kalau bekerja untuk uang berarti karyawan. Kalau ya, Pak. Ya, terus Kalau apa tadi? uang Uang bekerja. bekerja untuk kita berarti kita yang jadi pengusaha gitu. Nah, ya gitu ya. Kalau selama Anda ini sebagai karyawan, ya, uangnya juga terbatas. Ya itu aja sebagai gaji. Ya. Saya sebagai dosen ya itu aja gaji. Ya, gitu. Ya, dan lagi pula kan kalau saya nggak jam segini nggak ngajar itu nggak dibayar itu. Ya. Dan saya bekerja untuk uang. Kalau tidak bekerja tidak dapat. Nah tapi kalau kita punya investasi ya. Nah, itu dikelola, ada yang mengelolanya. Ya. Nah, itu juga tidak harus semuanya investasi itu milik kita, bisa kita jadi apa saham segala macam. Nanti ada bagi saham, bagi hasil, ya. Gitu. Maka Anda kalau tidak bisa jadi kaya kalau bekerja untuk uang. Ya. Anda bukan budak uang, tetapi uanglah yang harusnya menjadi budak Anda. Tuh. Jadi buatlah uang yang mengejar-ngejar Anda, bukan Anda yang mengejar-ngejar uang. Ya apa artinya coba? Supaya uang ngejar-ngejar Anda apa? Apa? Kalau tadi Anda yang mengejar uang, Anda sebagai apa? Pekerja. Sebagai pekerja. Nah, tapi kalau uang mengejar Anda, sebagai Wirausaha. Itu ya. Bukan kalau dibutuhkan pada orang pada datang, ya, bukan kita nyari-nyari, ya, gitu. Nah, itu berarti kita dikejar-kejar, ya. Jadi dibutuhkan sama orang. Ya boleh apa saja, ya. Sandang, pangan, papan, apa itu peluang untuk usaha. Mengelola uang, cermati dan catat sumber-sumber keuangan. Nah itu ya, ini Anda kalau yang itu Anda punya catatan ya. Catatan ada buku kas, pemasukan, pengeluaran. Jadi nanti kita bisa mereview, bisa menganalisis, oh kita banyak keluar di bidang apa pantas enggak, benar enggak, ya kalau nggak benar ya perbaiki. Kenapa ini bisa begitu? Itu ya, itu ada catatannya, uang kasnya, keluar masuknya, kredit, debit, kreditnya. Ciptakan sumber-sumber keuangan yang baru, ya sebanyak-banyaknya ya, punya sumber uang itu ya. Cermati dan catat pengeluaran keuangan Anda, kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Nah itu, ini perlu catatan. Ada begitu ya, ada ditulis gitu tanggal berapa, dapat dari mana, kemudian keluaran. Nah, nanti bisa dianalisis. Oh, gimana yang perlu, mana yang butuh, mana yang tidak butuh, mana keinginan, mana kebutuhan. Nah, siapakah orang kaya itu? Ya, nih. Di Amerika 90% orang kaya berasal dari 4 kategori. Apa? 70% adalah wirausaha. Oh, orang wirausaha itu peluangnya banyak. 10% adalah eksekutif senior. Oh, nah ini eksekutif itu apa? Ini yang pejabat-pejabat, ya, pejabat-pejabat tinggi. 10% adalah dokter, pengacara, artis, personal. Nah ini seperti dokter saja nih, maaf ya saya bicara. Dokter itu sepertinya bukan pengusaha. Karena kalau dia nggak praktek, ya nggak dapat duit. Dia itu pekerja. Nah, ya, hanya pekerja untuk sendiri gitu ya. Nah kalau untuk bekerja sendiri maka istilahnya ya itu dokter itu kan makanya kalau pagi itu dia harus di rumah sakit
negara itu. Nah, sorenya baru punya waktu untuk private, ya, buka praktek. Pengacara, artis itu tidak ada masuk wirausaha. Nah, dia harus kerja dulu, baru dapat. Nah, kalau wirausaha tadi apa? Uang bekerja untuk dia. 5% ada salesman dan konsultan penjualan. Nih, ya, salesman. Saya dulu pernah jadi salesman, detailer, ya ini. Nah, karena gitu ya, salesman itu memang gaji kecil, tapi kalau sudah mencapai target, nah itu bonusnya gede gitu ya. Nah, dari komisi. 1% adalah warisan. Nah, warisannya tolonglah nih kalau ada warisan itu, jadikan warisan anak jadi yang produktif. Olahragawan itu kecil ya, padahal gede-gede kan dah. Kemarin tuh di Mandalika itu gede itu kan. Tidak ada satupun yang karyawan, betul. Karyawan mah ya segede-gedenya apa juga, rezekinya sudah dibatasi gitu dengan gaji. Ya, nah, tolonglah anak ya, walaupun anak nanti jadi karyawan, jadi guru, jadi apa gitu ya. Ya kalau memang hanya itu saja, ya nikmati saja itu, sesuaikan. Nah kalau ada mau lebih, ya cobalah jadi usaha-usaha yang lain. Ya. Kaya adalah cara pikir dan cara pandang. Tidak sama dengan jumlah harta benda yang dimiliki. Ya, jadi sekali lagi, mindset. Makanya saya yang pertama kenalkan itu pola pikir, mindset. Karena kalau pola pikirnya pegawai, ya di gimana juga pegawai itu maunya teh aman, maunya nggak ada risiko, gitu. Nah, tapi kalau sudah pola pikir seorang wirausahawan, nah itu banyak risiko, tantangan. Nah di situ hidup itu. Nah, jadi malah, kalau hidup itu tidak ada tantangan, itu seperti mati. Nah kalau hidup banyak tantangan, itu namanya hidup. Kaya tidak sama dengan kemewahan. Oke, betul. Ya. Orang-orang mewah itu sebetulnya hanya kompensasi saja. Mewah ingin disebutnya itu, ingin pamer saja. Nah, orang kaya tidak mau diperlihatkan. Tidak mau diperlihatkan kekayaannya, tidak mau diperlihatkan cara hidupnya gimana. Yang mewah itu yang sok-sokan sajalah itu. Yang ingin tadi ya bersandar pada pujian orang lain, bersandar pada itu ya, tidak bisa sendirian. Nah, kaya tidak berarti mendapat banyak warisan harta benda, tetapi nah, kalau Anda punya dapat warisan banyak, nah tidak, bukan berarti kaya itu ya, karena kalau Anda tidak bisa mengelolanya bisa hilang dalam sekejap. Nah, tapi kalau Anda bisa mengelolanya, ya insya Allah akan barokah. Nah, jadi kaya adalah seberapa lama aset Anda, baik tangible maupun intangible, dapat memenuhi semua kebutuhan dan keinginan sesuai dengan gaya hidup Anda. Nah, itu saja sebetulnya, ya. Kalau Anda kebutuhannya sudah bisa terpenuhi, ya gaya hidupnya apa ya artinya ya jangan gaya hidup orang miskin saja, bukan ya, jadi ada kenaikan gitu ya, ada kapan untuk liburan, kapan untuk pergi kemana menikmati apa ya, istilahnya kapan makan ada di luar, kapan pergi ya itu sebetulnya kalau orang yang sudah tinggi itu apa namanya touring itu tuh satu kebutuhan gitu ya, gathering ketemu dengan teman-teman, nah itu satu kebutuhan. Kadang-kadang saya juga kapan mengundang teman-teman ya alumni SMP, saya tuh punya grup itu ya, ada alumni dari SMP, SD kebetulan udah nggak ada orang-orangnya, alumni SMP,
SAA, kuliah, ya, ini UPI, S2 yang di Australia, di Perth, S3 yang di Sydney, tuh, ya. Ada gathering ya, hobi tenis gitu ya. Nah, itu ada grup-grup gitu ya. Nah, itulah. Sekarang malah itulah yang kebutuhan ya, berkumpul dengan teman gitu ya. Kalau ketemu teman kan ngobrolin zaman masa dulu, zaman anak itu, aduh, nikmatnya luar biasa ya. Itu kalau kelihatan tuh ada yang dulunya hebat gitu ya, orang tuanya kaya, tapi dididiknya gak bener, kasihan jadi kurang gitu ya, karena itulah hidupnya sudah mewah duluan. Ada yang dari dulunya miskin sangat, seberapa kekurangan apa, sekarang wah luar biasa itu. Nah gitu. Nah ini banyak pembelajaran. Oke lah, jadi Anda harus mempunyai mental kaya. Apalagi sudah habis. Tuh. Oke, silakan ada yang mau nanya? Silakan. Jadi Anda harus mempunyai mental ya, kaya. Itu jadi itulah mentalnya dulu ya. Kalau banyak orang yang lain tidak punya. Kalau dulu sebutnya tidak ada kulaknya, kulak kaya, kulak pinter. Nah, itu kulak bukan kulak ya. Kalau kulak sepertinya diatur dari atas gitu ya. Nah, padahal sebetulnya bukan begitu. Ya, hidup kita ini bukan memang takdirnya begitu, nggak bisa. Tergantung dari bagaimana mindset kita. Ya, bukan takdir, bukan tidak. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya cukup sampai sini ya. Oke. Nggak tahu pada kemana ya. Yuk sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.